Oke, jangan lupa kita absen dulu guys. Setelah absen, mari kita ke loker. Kemudian kita mencuci muka. Ya, seperti itulah guys penampakan awak ketika sudah siap untuk berdinas di malam hari. Jadi, hari ini gua dinas di farmasi rawat inap. Jadi, untuk dinas malam hari ini gua ditempatkan di farmasi rawat inap. Jadi untuk farmasi rawat inap itu apa sih tugas-tugasnya? Oke, jadi untuk farmasi rawat inap itu kita ketika shift malam itu banyak juga guys tugasnya. Dimana kebetulan untuk di rumah sakit yang pada saat ini gue bekerja, dimana terdiri dari 10 lantai untuk gedung baru dan juga 3 lantai untuk gedung lama. Itu yang menyiapkan adalah farmasi rawat inap. Setelah pasien tersebut ke kamar rawat inap, di mana otomatis dokter meresepkan beberapa obat, baik dokter jaga bangsal maupun dokter spesialis atau dokter penanggung jawabnya. Ketika itu kita sebagai seorang farmasis jangan lupa ketika kita menerima resep baik e-prescription maupun resep tertulis itu jangan lupa yang namanya di screening guys. Lalu apa sih fungsi dari screening resep itu? Jadi untuk fungsi dari screening resep itu yang mana untuk menjamin terjadinya keamanan dan kemanjuran dari obat dalam resep ketika digunakan kepada pasien serta memaksimalkan suatu tujuan terapi. Yang mana juga fungsi dari screening resep itu adalah memonitoring bahwa obat yang akan diberikan kepada pasien itu sesuai dengan apa yang diberikan, baik dosis, aturan pakai, dan jumlah penggunaan yang diberikan kepada dokter. Jadi ketika kita misalnya ada resep baik itu e-prescription atau resep yang tertulis secara komputer maupun resep yang tertulis secara paper, itu kita nggak bisa secara cepat untuk screening guys. Jadi kita perlu waktu juga untuk screening. Jadi ketika ada pasien bilang kenapa sih obat kita kok lama banget, padahal kan obat jadi. Dan juga ada sebagian pasien juga mungkin yang tidak tahu juga di mana obat racikan kita harus screening lebih dalam lagi guys. Baik bentuk sediaannya itu harus dibuat seperti apa maupun jumlah dosis yang tepat guys. Jadi untuk screening itu terdiri dari apa aja sih? Yang paling utama adalah informasi pasien, di mana nama pasiennya itu jelas apa enggak, umurnya seperti apa, berat badan, jenis kelamin, kemudian dokter penulis resepnya itu jelas atau enggak nih guys, seperti itu. Kemudian tanggal ditulisnya resep. Terus apa sih yang harus dikaji sebagai seorang farmasi kepada setiap resep yang dituliskan oleh dokter? Untuk yang dikaji yang pertama adalah ketepatan dari indikasi dan dosis obat tersebut. Lalu yang kedua ada aturan pakainya, cara pakai seperti apa, dan lama dari penggunaan obat itu seperti apa. Lalu yang ketiga ada duplikasi atau polifarmasi dari obat-obatan dalam satu resep ini atau enggak nih. Lalu yang keempat, apakah dari peresepan yang diresepkan oleh dokter ini apakah ada reaksi obat yang tidak diinginkan seperti contohnya alergi, efek samping obat, manifestasi klinisnya, dan juga untuk yang kelima itu kontraindikasinya itu seperti apa dan juga interaksi dari obat itu seperti apa. Ketika keenam hal tersebut itu sudah sesuai dengan pertimbangan klinisnya, kemudian sebagai seorang farmasi kita menyiapkan obat-obatan tersebut guys. Jadi untuk yang men-screening resep dan yang menyiapkan resep itu harus berbeda guys.
Dimana ketika menyiapkan resep itu, kita diwajibkan untuk menulis kartu stok. Jadi fungsi kartu stok itu apa sih? Jadi kartu stok itu tuh nggak cuma dibuat ya sebagai pajangan doang gitu. Jadi di rumah sakit yang gue bekerja pada saat ini, kartu stok itu sangat amat penting untuk dilakukan. Dimana ketika kita menulis kartu stok, ketika pada contoh kasusnya adalah kita salah mengambil obat, pada contoh kasusnya adalah etirokoksib yang 120, ternyata perlunya yang 90 mg. Nah, di situ bakal ketahuan guys. Dan juga minusnya juga bakal ketahuan siapa sih yang membuat barang tersebut minus. Makanya diwajibkan sebagai seorang farmasi itu, terutama di rumah sakit yang gua bekerja pada saat ini, menulis kartu stok itu sangat amat penting, baik untuk keperluan penelusuran keamanan obat itu sendiri guys. Dan juga ketika kita menerima resep, baik itu e-prescription maupun resep tertulis yang dituliskan oleh dokter, itu kita jangan lupa melakukan HTKP, yang mana seperti yang dilihat di depan itu, di situ ada cap, kopi resep, dan HTKP. Jadi kopi HTKP itu adalah HTKP kepanjangan dari harga timbang kemas perif, dimana ketika kita harga merupakan suatu bagian dari perif juga ataupun screening. Jadi misalnya nih, saya sebagai seorang farmasi, saya yang menerima resep dan screening resep. Ketika itu kita menuliskan harga dengan nama kita, misalnya haknya Rizky, ya sebagai penanggung jawab, seperti itu. Kemudian yang kemas pun demikian guys, harus menuliskan siapa sih yang mengemasnya dan juga yang perifnya itu siapa. Jadi ketika lu kemas itu lu nggak boleh perif guys, ataupun lu nggak boleh ngecek obat-obatan yang dikemas. Jadi istilahnya adalah double checking untuk memberikan penggunaan obat yang baik dan efisien kepada pasien guys. Sehingga terciptanya penggunaan obat yang tepat dan benar yang diberikan kepada pasien. Oke, jadi cukup sekian untuk video gua kali ini guys. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.